Ya, halo guys. Kali ini gue bakal memperkenalkan kalian ini adalah MacBook Pro 2020. Nah, by the way ini baru aja sampai dan ini ukurannya 13 inch. Nah, ini ada description produknya di belakang ukurannya 13 inch. Nah, ini adalah produk terbarunya Apple untuk versi laptop atau MacBooknya. Ini MacBook Pro 2020 tahun terbaru dengan spesifikasi yang nanti bakal gue kasih tahu juga. Secara tampilan mungkin kalian lihat MacBook ini akan sama seperti MacBook yang 2018 dan 2019. Ya jelas banget ya. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang udah Apple rubah dan sudah Apple upgrade. Sekarang langsung aja kita buka. Oh ya, ini masih segel black pill ya. Kita akan buka dulu segelnya untuk bisa tahu isi dalamnya MacBooknya seperti apa. By the way ini warnanya grey. Ya, warna grey mungkin lebih banyak orang yang suka daripada yang silver. Gua juga nggak tahu sih yang silver tuh warnanya kayak apa, bagus atau enggak, karena gue juga belum melihat. Karena kebanyakan yang pakai sih pasti rata-rata lebih prefer ke warna grey. Nah, ini gue buka dulu plastiknya. Oke, setelah dibuka plastiknya. Nah, ini box dari MacBook Pro 2020. Gambar dan tampilannya sama seperti yang 2019 dan 2018. Sama persis. Kita lihat isi dalamnya apa. Emang agak susah buat bukanya. Ya, kotaknya sama, nggak ada perbedaan. Dan ini dia MacBook Pro 2020 ya. Sama persis ya, sama dengan seri tahun sebelumnya. Nggak ada perbedaan yang signifikan. Logo Apple-nya pun sama, sama seperti tahun 2018 dan 2019. Udah tidak udah nggak pakai lampu lagi kayak seri yang 2015. Nah, ini dia. Ini MacBooknya, tapi kita singkirin dulu MacBooknya. Isinya, isi boxnya ya aksesorisnya sama umum lah ya. Ini ada bukan lightning, sorry. Maksud gue kabel chargernya USB Type C, USB Type C. Terus ini ada manual book. Nah, isinya kertas-kertas petunjuk penggunaan dan ya kayaknya nggak ada isinya lagi, kosong. Manual book. Dan ini, oh ya, ini stikernya udah warna grey yang sesuai dengan warna MacBooknya. Stiker Apple-nya nggak lagi berwarna putih. Ya bagus sih menurut gue. Oke, kita simpan lagi aja. Oh ya, buat teman-teman yang mau beli MacBook, mungkin kalian bisa perhatikan juga. Nah, ini adapternya. Adapternya sesuai dengan negara ya dan tempat di mana kalian beli. Ini kakinya dua, yaitu tandanya ini produk bukan untuk Indonesia, tapi bisa digunakan kalau kita pakai adapternya lagi. Karena kalau bawaan Indonesia pasti kakinya yang udah kaki dua yang bulat itu, yang standar biasanya. Casan Indonesia kan kayak gitu sih rata-rata. Ya, ini kita simpan lagi. Sekarang kita kembali ke MacBook. Nah, di MacBook yang ini kita bakal buka dulu. Seperti biasa ada plastik segelnya lagi. Kita langsung buka. Nah, inilah dia MacBook Pro 2020. Oke, ini MacBook Pro 2020. Seperti yang udah kalian lihat tadi,
Gue bakal jelasin kalau MacBook itu kalau dia baru biasanya ketika dibuka dia kan pasti akan muncul langsung booting logo Apple. Nah, ini bakal kita lihat. By the way, buat yang belum tahu, MacBook Pro ini yang seri 2020 ini itu keyboardnya udah berbeda ya dengan versi sebelumnya, dan kapasitas SSD-nya itu berkapasitas 256 GB sampai dengan 4 terabyte. Lumayan besar. Dan bukan lumayan lagi, itu udah besar banget sih. Dan dengan spesifikasi RAM itu bisa kalian pilih dari 8 GB sampai dengan 32 GB. Nah, ini dia tampilan awalnya dari logo Apple, terus tampil bahasa yaitu normal ya. Sama seperti kalian beli MacBook pada umumnya, semuanya normal. Nah, untuk keyboard yang tadi gue bilang itu keyboard di sini kalau kalian lihat tombol escape-nya udah ada fisiknya ya, maksudnya nggak virtual lagi, udah nggak nyatu di touch bar-nya. Kalau di seri tahun sebelumnya itu tombol escape-nya masih nyatu dengan touch bar-nya. Nah, terus tombol panah atau arrow-nya di sini dia udah balik lagi kayak seri tahun 2015 ya, kalau kalian perhatiin. Itu dia udah balik jadi kayak huruf T balik lagi. Udah nggak kayak 2019 yang di kanan kirinya ini kan kemarin ada tombol panahnya agak lebih besar. Ngomongin soal keyboard ya, ini MacBooknya setelah dicek. Nah, kalian bisa lihat kan di sini ada tombol escape ya. Ini tombol escape yang udah nggak nyatu lagi dengan touch bar-nya. Jadi udah ada tombol escape-nya sendiri. Fungsinya adalah kalau misalkan kalian lagi buka aplikasi dan aplikasi nge-freeze, biasanya touch bar-nya juga ikut-ikutan nge-freeze. Jadi Apple balikin lagi escape-nya ada di luar touch bar supaya memudahkan kita gitu. Dengan teknologi Magic Keyboard yang dikembalikan lagi seperti tahun 2015, itu jauh lebih enak sih. Kalian bisa ngetik ini, itu menurut gue lebih nyaman daripada teknologi butterfly keyboard, yang mana butterfly keyboard itu sendiri banyak banget yang ngeluh karena kadang di sela-selanya rentan kemasukan debu, atau ada yang mendadak macet nggak bisa di typing, atau juga ada yang biasanya double typing, jadi ketika mereka lagi ngetik ada huruf yang double. Nah, itu semua karena teknologi keyboard butterfly-nya rentan untuk dimasukin debu-debu kecil. Nah, ini ada yang gue bilang tadi, itu tanda panah arrow di MacBooknya itu udah balik ke versi yang 2015. Udah kayak huruf T kebalik lagi. Udah nggak seperti 2019. Ya, jauh lebih simple sih menurut gue. By the way, MacBook ini disupport dengan prosesor Intel Core generasi ke-8. Nah, untuk varian-varian termurah dengan SSD yang mulai dari 256 GB, dia pakai Intel Core yang generasi 8. Tapi kalau misalkan kalian beli MacBook yang mulai dari 512 GB SSD-nya, itu dia udah pakai Intel Core generasi ke-10, yang mana speednya pasti akan lebih baik lagi. Nah, untuk layar monitor sendiri itu dia pakai Retina display yang 13 inch dengan tingkat kecerahan 500 nits. Oh ya, untuk harga dari MacBook ini itu ada di kisaran, kalau kalian beli di Apple Store-nya langsung, untuk generasi Intel Core generasi ke-8 itu dijual mulai dari $1.300 Amerika, atau kalau di rupiahin itu sekitar 19,6 juta. Tapi kalau masuk ke Indonesia mungkin ada di kisaran harga 20 jutaan ke atas lah ya. Gitu aja info dari gue, semoga bisa jadi referensi untuk teman-teman semua yang mau beli MacBook Pro 2020. So, itu aja infonya. Thank you. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and share. Thank you.